Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi segmenting dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Dr. Andes Ketut Indraningrat MSI. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Auliana Putri dengan NIM 22080310060 dan teman saya. Nama saya Adi Batul Ulia dengan NIM 220803102059. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian segmenting. Segmenting atau segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Next. Selanjutnya ada manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama yaitu mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Hanya dengan memahami segmen-segmen yang responsif terhadap suatu stimuli, maka perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan segmen tersebut. Jadi, perusahaan menempatkan konsumen di tempat utama dalam mendesain produk dan menyesuaikan produknya untuk memuaskan konsumen. Yang kedua ada menganalisis pasar. Dengan segmentasi pasar, membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang menggerogoti pasar produknya. Pesaing perusahaan bukanlah semata-mata mereka yang menghasilkan produk yang sama yang perusahaan sajikan kepada konsumen. Pesaing perusahaan adalah mereka yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada menemukan peluang. Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide menemukan peluang. Peluang ini tidak selalu sesuatu yang besar, tapi pada masanya ia akan menjadi besar. Konsumen akan selalu belajar mengenali suatu atau mengikuti orang lain atau merasa butuh terhadap suatu produk. Yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Perusahaan yang menguasai segmen dengan baik umumnya adalah mereka yang paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Yang kelima, ada menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jika perusahaan tahu persis siapa segmen mereka, maka perusahaan akan tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Yang selanjutnya ada kriteria segmentasi pasar. Yang pertama dapat diukur atau measurable. Ukuran kelompok harus dapat diukur dengan jelas. Yang kedua dapat dicapai atau accessible. Ukuran kelompok harus dapat dicapai dan dijangkau. Yang ketiga ada cukup besar atau substansial. Ukuran kelompok harus terdiri dari kelompok homogen yang cukup besar dan bernilai. Yang keempat ada dapat dibedakan atau differentiable. Ukuran kelompok harus dapat dibedakan satu sama lain dengan jelas. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar segmentasi pasar. Dalam melaksanakan segmentasi pasar, diperlukan beberapa metode yang berbeda. Salah satu metode dalam melaksanakan segmentasi pasar adalah dengan cara membedakan segmen pasar berdasarkan 4 kategori. Yang pertama ada demografis, yang kedua ada geografis, yang ketiga ada psikografis, dan keempat ada tingkah laku. Pertama ada demografis. Segmentasi pasar demografis menjadi kelompok berdasarkan variabel ekonomi, usia, jenis kelamin, dan pendidikan.
Contoh dari segmentasi demografis agama, ekonomi, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Yang pertama yaitu contoh segmentasi demografis dapat dilihat dengan suatu perusahaan fashion yang mengeluarkan produk baju gamis yang identik dengan ciri khas orang Muslim. Hal tersebut tergolong dengan pengelompokan berdasarkan agama. Yang kedua, contoh segmentasi demografi selanjutnya dapat dilihat dari suatu perusahaan yang mengeluarkan produk dengan membedakan penggunaan produk tersebut berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, contoh segmentasi demografi selanjutnya dapat dilihat dari pengeluaran produk buku yang dikelompokkan dengan jenjang pendidikan. Hal ini tergolong dengan pengelompokan berdasarkan umur. Selanjutnya ada geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis, seperti negara, desa, perkotaan, cuaca tropis, dan cuaca dingin. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah dalam geografis ini, atau beroperasi di semua wilayah. Tetapi, perusahaan akan lebih memperhatikan perbedaan dan kebutuhan yang dijumpai. Contoh dari segmentasi geografis, yang pertama ada negara, cuaca tropis, cuaca dingin, kota, dan desa. Contoh pertama, menggambarkan segmentasi geografis pedesaan yang masih identik dengan hal-hal tradisional. Seperti yang bisa kita lihat di gambar tersebut, bahwa pembajakan sawah masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan kerbau sebagai alatnya. Selanjutnya, ada sebuah contoh, yaitu sebuah perusahaan otomotif yang mengeluarkan produk terbarunya, yaitu mobil Jeep. Hal ini tergolong dengan pengelompokan berdasarkan daerah wilayah pegunungan. Yang ketiga, ada perusahaan fashion yang mengeluarkan produk atau memproduksi produk jaket tebal yang biasanya dipergunakan di saat cuaca dingin. Hal ini tergolong dengan pengelompokan wilayah dengan cuaca dingin. Selanjutnya ada psikografis. Membagi konsumen menjadi beberapa kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik, nilai-nilai, gaya hidup, karakteristik individu, dan kelas sosial. Orang yang berada dalam kelompok demografis, mohon maaf, orang yang berada dalam kelompok demografis yang sama dapat saja mempunyai ciri khas psikografis yang berbeda. Contoh dari segmentasi psikografis yaitu ada nilai-nilai, gaya hidup, karakteristik individu, dan kelas sosial. Yang pertama, ada contoh dari kelas sosial yang terwujud dari produk jam Rolex yang hanya bisa dipergunakan atau dibeli oleh kalangan atas saja karena mengingat harga yang sangat tinggi. Kedua, ada segmentasi psikografis selanjutnya, yaitu dengan munculnya tempat nongki Starbucks. Hal ini tergolong dalam kelompok mohon maaf, hal ini tergolong dalam kelompok gaya hidup. Selanjutnya ada nilai-nilai. Dapat dilihat dari perusahaan fashion yang mengeluarkan produknya dengan menanamkan nilai-nilai budaya sebagai kreativitas yang ditunjukkan. Selanjutnya ada tingkah laku. Segmentasi tingkah laku membagi konsumen menjadi kelompok berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pasar yang yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal yang baik untuk membangun segmen pasar. Contohnya, itu seperti pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi. Yang pertama, seperti yang kita tahu, perusahaan elektronik iPhone merupakan perusahaan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Reaksi dan pengaruh yang diberikan masyarakat menimbulkan pergerakan segmentasi pasar dalam kategori penggunaan atau reaksi.
Selanjutnya ada pengelompokan penggunaan. Hal ini dapat dilihat dari zaman pandemi dahulu yang tren akan aplikasi TikTok. Dari situ, masyarakat bisa mendapatkan pengalaman baru seperti membuat konten dengan segala kreativitasnya dan pengetahuan bagaimana aplikasi tersebut dapat menghasilkan uang yang menguntungkan bagi konsumen atau bagi pengguna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.